Selamat datang di channel Braling Misteri, tempatnya horor dan misteri. Nah guys, di kesempatan kali ini gue pengen membahas mengenai beberapa penemuan harta karun yang sempat membuat jagat dunia heboh, khususnya masyarakat yang berada di Indonesia. Ya, penemuan harta karun yang terjadi di Indonesia ini konon memiliki nilai yang sangat fantastis, sehingga membuat temuan ini dianggap sebagai penemuan harta karun paling fenomenal yang terjadi di Indonesia. Lalu, di mana saja ke lokasi penemuan harta karun yang konon memiliki nilai hingga jutaan dolar tersebut? Dan berikut ini guys, 5 penemuan harta karun yang terjadi di Indonesia yang sudah berhasil kami rangkum. Harta karun di Aceh. Peristiwa tsunami tentunya membuat banyak masyarakat Aceh sulit melupakannya. Pasalnya, banyak dari mereka yang menjadi korban serta harus kehilangan tempat tinggalnya. Namun itu berbeda dengan Fathiah, seorang warga dari Aceh yang berhasil menemukan harta karun. Gelombang laut besar tersebut justru memberikan sedikit berkah untuknya. Penemuan benda tersebut didapatkan setelah dia berjalan-jalan menyusuri rawa-rawa yang berada di wilayah Aceh untuk mencari tiram. Meskipun sempat ragu akan sebuah kotak yang ditemukannya, tetapi setelah dibuka justru kotak tersebut berisi koin-koin emas yang melimpah jumlahnya. Koin tersebut diperkirakan berasal antara tahun 1200 hingga 1600 Masehi. Harta karun di Laut Jawa. Penemuan harta karun di Indonesia juga terjadi di Laut Jawa, tepatnya di sekitar Laut Cirebon yang berjarak 80 mil dari pelabuhan. Penemuan harta karun tersebut berawal dari laporan para nelayan yang melakukan kegiatan di laut. Mereka berhasil menemukan sebuah bangkai kapal abad 10 yang diyakini merupakan milik dinasti Fatimiyah yang melakukan perjalanan dari Arab lalu karam di Indonesia. Pada penemuan tersebut, para penyelam memperoleh harta karun sebanyak 270.000 benda berupa kristal, permata, keramik, mutiara, dan emas. Hal ini tentu menggambarkan bahwa Indonesia merupakan negara besar strategis yang dilewati banyak kapal dagang dunia kala itu. Harta karun di Laut Sumatera. Awalnya, siapa yang menyangka kalau ternyata di sekitar daerah Sumatera Selatan terdapat harta karun yang bernilai jutaan dolar. Ya, tepatnya pada daerah titik 1,6 km dari lepas pantai Pulau Belitung. Harta karun jutaan dolar tersebut ditemukan oleh penyelam yang berasal dari Jerman. Berbagai macam harta karun tersebut terdapat pada bangkai kapal Dhow yang diperkirakan tenggelam pada 830 Masehi. Kapal tersebut mengangkut lebih dari 60.000 keping keramik, emas, dan benda berharga lainnya. Namun sayangnya, harta karun tersebut justru kini berada di museum yang berada di Singapura. Harta karun dari kapal Texing. Sebuah kapal dari Tiongkok yang tenggelam di Indonesia juga membawa harta karun yang bernilai sangat fantastis. Ya, dia adalah Texing, sebuah kapal besar yang sering dijuluki Titanic dari timur. Kisah tenggelamnya terjadi saat ingin melakukan perjalanan dari Sumatera ke Batavia. Gelombang besar membuat kapal Texing karam di sekitar Laut Belitung. Dari kapal tersebut ditemukan banyak jenazah penumpang kapal. Selain itu, juga ditemukan 350.000 keping keramik yang merupakan harta karun Tiongkok paling besar yang pernah ditemukan. Namun sungguh disayangkan, benda-benda berharga tersebut diangkut secara diam-diam dan pada tahun 2000 harta karun tersebut dilelang di Jerman. Dan hingga saat ini orang tersebut masih menjadi buronan polisi. Penemuan kapal milik VOC. Kekejaman VOC kepada Indonesia memang tak bisa disangka lagi. Banyak harta kita yang dimonopoli bahkan dirampas secara paksa. Tetapi kelakuan tersebut juga mendapatkan karma dengan banyaknya kapal-kapal mereka yang tenggelam di Laut Indonesia. Salah satunya adalah kapal yang karam pada tahun 1751 di Tanjung Pinang. Kapal tersebut menyimpan banyak benda yang bernilai karena merupakan salah satu kapal yang digunakan untuk mengangkut barang-barang rampasan. Hal ini terbukti benar karena setelah ditemukan dan diangkat, terdapat 126 emas batangan dan 160.000 keramik. Tetapi nasib benda itu sama dengan beberapa harta karun tadi yang tidak masuk ke kantong negara Indonesia, karena Belanda lah yang berhasil mendapatkan lagi bersama investor dan pihak swasta.